Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama la nihayati li kamalika wa adadi kamalih. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Inna sanuqi 'alaika qawlan thaqila. Shadaqallahu aliyyul azim. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, salah satu nama yang disematkan ke bulan suci Ramadan dari sekian banyak nama, diantaranya adalah Ramadan itu sebagai syahrut tilawah. Syahru itu artinya bulan, tilawah itu artinya membaca. Dalam ini adalah membaca Al-Quran. Banyak sekali perintah Allah di dalam Al-Quran terkait dengan wajibnya kita untuk membaca, dan termasuk ayat yang pertama diturunkan yaitu perintah untuk membaca yang tertera di dalam surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dari sekian banyak, paling tidak ada 3 perintah Allah kepada kita untuk membaca Al-Quran dengan kalimat yang berbeda. Di antaranya ayat yang barusan itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat ini perintah membaca. Iqra ini kata kerja dalam bentuk perintah, bacalah olehmu. Iqra ini merupakan derivasi dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan qira'atan. Qara'a telah membaca, yaqra'u sedang dan akan membaca, sedang atau akan membaca, Qur'anan qira'atan itu bacaan. Yang kedua, Allah juga memerintah kepada kita untuk membaca Al-Quran itu tidak dengan kata Iqra, tapi dengan kata utslu. Utslu ma uhiya ilaik. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu. Utslu ini merupakan derivasi dari kata tala yatslu tilawah. Tala artinya telah membaca, kata kerja yang menunjukkan kepada masa lampau. Yatslu sedang atau akan membaca, tilawah bacaan. Selain itu juga Allah memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Quran. Selain dengan kata Iqra atau utslu, Allah juga memerintahkan dengan kata warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Nah, kita sering menggunakan kalimat qiraah, sering menggunakan kalimat tilawah. Apa yang membedakan antara qiraah dengan tilawah? Dari ahli bahasa, qiraah artinya membaca, qiraah artinya bacaan, tilawah artinya membaca, tilawah artinya bacaan. Apa yang membedakannya? Tadi ada kata kerja dalam bentuk fi'il amar atau perintah Iqra, ada juga dengan kata utslu. Dan kenapa Ramadan ini tidak disebut dengan syahrul qiraah, tapi disebutnya syahrut tilawah? Apa itu qiraah dan apa itu tilawah? Kita sering mendengar keseharian dengan kata-kata atau kalimat-kalimat tilawah.
dalam perhelatan perlombaan membaca kitab suci Al-Quran itu disebutnya musabaqah tilawatil Quran, bukan musabaqah qiraatil Quran, sekalipun di dalamnya ada cabang yang dilombakan yaitu tentang qiraat. Ada sebuah lembaga yang dikelola oleh pemerintah sebagai penyelenggara untuk menguji para pembaca Al-Quran melalui MTQ itu. Lembaga itu disebutnya Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, bukan Lembaga Pengembangan Qiraatil Quran. Ramadan juga tidak disebut dengan Syahrul Qiraah, tetapi disebut dengan Syahrul Tilawah. Apa itu qiraah dan apa itu tilawah? Lebih awal kita definisikan apa sih yang disebut dengan membaca. Definisi membaca, untuk membaca Al-Quran dengan membaca huruf-huruf atau kalimat-kalimat Latin yang ditulis dalam bahasa Indonesia, kalau di kita itu berbeda definisinya. Membaca Al-Quran itu menyatukan antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya menjadi sebuah kata, menyusun kata yang satu dengan kata yang lainnya menjadi sebuah kalimat, dan merangkai kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya menjadi sebuah ayat serta diwujudkan dalam bentuk bunyi suara. Ini adalah definisi membaca khusus untuk membaca Al-Quran. Jadi menyambungkan, menyatukan satu huruf dengan huruf yang lainnya. Di antara bapak-bapak mungkin yang pernah mengalami bagaimana belajar untuk mengejak, menyatukan antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya dengan metode yang cukup lama tapi berbobot, dan ini biasanya berkembang di perkampungan. Saya dulu pernah belajar ejah-ejahan disebutnya. B sin jr bis, mim alif lam lam tasdid jr, mim lam jabar la ha jr hi, bismillahi, alif lam re tasdid jabar a, tasdid jabar ar, re ha jabaroh, mim jabar ma nun jerni ar-rahmani, alif lam re tasdid jabar ar, re jabaroh ha ya jerhi mim jermi ar-rahimi, baru disatukan bismillahirrahmanirrahim. Metode seperti ini hari ini tidak berkembang, hari ini banyak tidak digunakan karena cukup lama untuk bisa membaca dengan menggunakan metode seperti itu. Tapi paling tidak di antara bapak-bapak yang pernah hidup di pedesaan, di perkampungan, pernah mengalami ejah-ejahan seperti itu. Nah, jadi menyatukan antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya, ya seperti barusan, itu menjadi sebuah kata. Menyusun kata yang satu dengan kata yang lainnya menjadi sebuah kalimat. Merangkai kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya menjadi sebuah ayat, dan yang terakhir harus diwujudkan dalam bentuk bunyi. Jadi menurut hemat saya, untuk membaca Al-Quran kalau tidak bunyi itu bukan membaca. Misalkan di antara bapak-bapak, ibu-ibu membaca Al-Quran, Al-Qurannya ditatap saja tanpa bersuara, hanya di dalam hati, itu bukan membaca. Mungkin orang Sunda nyebutnya ngalenyepan atau menelaah. Tapi kalau yang disebut membaca, yang disebut qiraat itu harus bunyi. Maka oleh sebab itu aturan, kaifiyah, tata cara untuk membaca Al-Quran setiap huruf berbeda, maka disusunlah apa yang disebut dengan ilmu tajwid. Ada ahkamul huruf, ada sifatul huruf, ada makharijul huruf, ada ahkamul mad wal qasr, ada ahkamul waqfi wal ibtida. Itu ketentuan-ketentuan untuk membaca. Berbeda kalau kita membaca buku yang lainnya. Sehingga di dalam Al-Quran itu memiliki keistimewaan tersendiri. Wal muta'abbadu bitilawatihi. Al-Quran itu sebuah kitab suci yang ketika dibacanya memiliki nilai ibadah. Satu huruf itu 10 kebaikan. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kenapa? Karena diantaranya setiap huruf-huruf itu beda tempat keluarnya, beda karakternya, beda hukumnya. Salah pengucapan bisa salah artinya. Inilah yang disebut dengan membaca. Oleh karena itu ada ketentuan yang disusun oleh para ulama terdahulu. Di antaranya yang mewujudkan wad'un nuqat,
ada gerakan pemberian titik, ada gerakan pemberian syakal, kasrah, fathah, dhammah dan lain sebagainya. Gerakan pemberian titik itu dimulai dari Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi tahun 62 Hijriah. Syakal oleh Abu Aswad Ad-Du'ali. Itulah yang disebut dengan membaca. Yang kedua, kalau disebut qiraah itu bersifat indrawi. Kenapa? Karena bunyi tadi. Setiap huruf beda pelafalannya. Itulah qiraah. Maka kalau Bapak membaca satu halaman di akhir surah Al-A'raf dan di awal surah Al-Anfal, di akhir surah Al-A'raf itu ada kalimat wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu la'allakum wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Qur'an, itu kalimatnya quri'a. Quri'a itu derivasi dari kata qara'a tadi. Anak kalimat setelah adanya perubahan dari kata qara'a yaqra'u, kesananya qira'atan, dan ada quri'a. Jika dibacakan, fastami'u lahu, dengarkanlah. Yang didengarkan itu pasti ada bunyi. Oleh sebab itu membaca itu harus ada bunyi. Bapak-bapak kita tadarus hadas bunyi, sekalipun pelan harus ada bunyinya. Harus terjaga makharijul huruf, sifatul huruf dan ahkamul huruf dan lain sebagainya. Itu qiraah. Yang kedua, membaca itu disebut juga tilawah. Kalau tilawah itu membaca, tapi selain membaca secara pelafalan, artikulasinya jelas, ya, fasihatul qiraat sangat utuh. Selain itu, dalam proses membacanya lebih tinggi dan lebih mendalam. Di dalamnya ada proses paling tidak satu, ada tafahuman. Bagaimana membaca teks Al-Quran sebagai objek bacaan dibarengi, disertai dengan proses pemahaman terhadap objek bacanya. Yang kedua, ada proses tadabburan. Dalam tilawah itu bukan hanya mengucap huruf, mengucap kalimat, membaca ayat, tapi lebih dari itu. Kalau disebut tilawah itu ada proses penelusuran, penelitian, penelaahan terhadap kalimat-kalimat ayat-ayat yang dibaca. Yang ketiga, kalau tilawah selain diucapkan dengan bibir, lisan, dan seluruh tempat keluarnya huruf yang ada di rongga mulut kita ini, dalam membacanya kalau tilawah harus ada proses tafakkuron, difikirkan. Dan yang keempat, bukan hanya pemahaman dalam membacanya itu, bukan hanya penelaahan, bukan hanya pemikiran, tapi lebih daripada itu yang disebut dengan tilawah ada proses internalisasi nilai-nilai, pesan-pesan dari apa yang kita bacakan dalam bentuk ucap menjadi perilaku kehidupan kita sehari-hari. Itu yang disebut dengan tilawah. Jadi tilawah itu tahapan membaca, kualitas baca lebih tinggi. Kalau qiraah hanya mengucapkan, maka perbedaan-perbedaan bacanya itu hanya di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa belajar pada imam yang tadi dengan berbagai madhabnya. Ada yang membaca alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jenis-jenis bacaan itu qiraat disebutnya, bukan tilawah. Nah, kalau tilawah selain pembacaan seperti itu, dalam proses membacanya disertai dengan tafahuman, dipahami objek bacanya, disertai dengan tadabbur, ditelaah, difikirkan. Setelah dipahami, ditelaah, difikirkan, sehingga muncul pesan, nilai-nilai yang terkandung dalam objek baca dari setiap ayat, setiap kalimat yang kita baca, dan itu diinternalisasikan ke dalam pribadi kita sehari-hari, sehingga Al-Quran itu tidak mewujud dalam bentuk bacaan saja, tapi mewujud dalam bentuk perilaku.
Orang Sunda bilang harus ngancik dina diri, nyangsang dina dada. Nah, sehingga itulah prototipenya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi, kana khuluquhul Quran. Itu qiraah dan itu tilawah. Orang yang membaca Al-Qur'an kalau qiraah itu disebutnya qari. Kita sering mendengar kata qari. Qari juara Jawa Barat, qari juara nasional, qari juara internasional. Kita sekarang ada di semua media sosial, ada anak kecil putra terbaik Indonesia yang bernama Najmi Al-Farra, orang Kalimantan, dititipkan di Buya Ali di Jakarta, lalu dia diikut sertakan MTQ internasional di Irak, ya, dan dewan hakimnya yang kemarin hadir di Bandung di Cicalengka, Nejat, itu qori terbaik, itu disebutnya qori. Orang yang membaca dari qiraah disebutnya qori. Orang yang membaca Al-Quran dengan tilawah itu disebutnya bukan qori tapi tali. Apa bedanya qori dengan tali? Saya melihat ada dua hadis Nabi terkait dengan orang yang membaca Al-Quran. Dalam hadis yang pertama, Nabi menyebut orang yang membaca Al-Quran itu dengan kata talil Quran. Dalam hadis yang kedua, Nabi menyebut orang yang membaca Al-Quran itu disebut dengan qari'ul Quran. Ada perbedaan? Ada. Ketika Nabi menyebut orang yang membaca Al-Quran dengan talil Quran, orang yang membaca Al-Quran itu diawali dengan kabar gembira, ada jaminan. Apa kata Nabi? Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga merindukan terhadap 4 golongan. Surga rindu terhadap 4 golongan. Siapa dari 4 golongan itu? Yang pertama disebut oleh Nabi adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran dengan tilawah. Apa itu dengan tilawah? Membacanya disertai dengan tafahuman, tadabburon, tafakuron, dan internalisasi nilai-nilai kepada dirinya sehingga Al-Quran mewujud di dalam perilakunya. Tilawah. Jadi kalau talil Quran, orang yang membaca Al-Quran disebut talil Quran, itu diawali dengan kegembiraan, kabar gembira. Surga rindu terhadap 4 golongan. Nomor 1 dari 4 itu adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Bukan qari nyebutnya, tapi talil Quran. Artinya mereka membaca dengan tilawah. Dalam hadis yang lain Nabi menyebutnya qari'ul Quran. Orang yang membaca Al-Quran disebut qari'ul Quran oleh Nabi. Apa? Kalau tadi ada kabar gembira, tapi kalau ketika Nabi menyebut qari, di ujungnya ada ancaman dan cibiran. Apa kata Nabi? Rubba qari'ul Quran wal Quran yal'anu. Nabi menyebutnya qari dalam hadis ini, tidak tali. Rubba qari'ul Quran, banyak sekali para pembaca Al-Quran, wal Quran yal'anu, tetapi sayang Al-Quran malah melaknatnya. Apa maksudnya disampaikan seperti ini? Kita dalam membaca Al-Quran, dalam tadarus untuk Ramadan ini, yuk kita tingkatkan tadarus, bukan hanya qiraah, tapi kita tingkatkan bacaan Al-Quran kita dari qiraah menjadi tilawah. Dari objek baca yang diucapkan setiap huruf, setiap kata, setiap kalimatnya dengan bunyi, kita sertai dengan tafahuman, kita sertai dengan tadabburon, kita sertai dengan tafakuron. Lebih dari itu, apa yang kita baca, kita kaji, kita diskusikan, kita pelajari. Lebih dari itu, internalisasikan nilai-nilai pesan-pesan dari apa yang kita baca menjadi perilaku kehidupan kita sehari-hari. Inilah yang disebut dengan tadarus produktif. Sekarang kita punya banyak kesempatan, punya banyak media, punya banyak metode, banyak orang tempat bertanya untuk mengkaji isi kandungan Al-Quran itu, supaya Al-Quran itu tidak hanya dibaca, sekalipun dibacanya saja menjadi muta'abbadu bitilawatih, menjadi ibadah bagi orang yang membacanya. Di sana kalimatnya bukan wal muta'abbadu biqiraatih, tapi Al-Quran itu al-muta'abbadu
menjadi ibadah ditilawati bagi orang yang membacanya dengan tilawah. Itulah jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, bagaimana kita meningkatkan kualitas tadarus kita agar bukan hanya qiraah tetapi kita lanjutkan dengan kualitas tilawah talil Quran. Dan Nabi diutus ke dunia ini diantaranya adalah untuk tilawah. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatih. Allah telah mengutus seorang rasul dari kalangan ummi, dari bangsa mereka sendiri. Tugas yang pertama adalah yatslu 'alaihim, untuk bertilawah. Nah, tadi dikatakan di akhir surah Al-A'raf ada kalimat quri'a. Jika dibacakan, apa eksesnya, apa efeknya? Fastami'u, dengarkanlah. Itu indrawi. Itu di akhir surah Al-A'raf. Begitu loncat ke surah Al-Anfal, lanjutan dari Al-A'raf, itu ada kalimat jika dibacakan, tapi tidak menggunakan kalimat quri'a, tapi di sana menggunakan kalimat tuliyat sebagai derivasi dari kata tilawah. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, jika dibacakan. Di akhir Al-A'raf, wa idza quri'a, jika dibacakan. Di awal Al-Anfal, idza tuliyat, jika dibacakan. Yang itu menggunakan quri'a, qiraah, yang ini menggunakan tuliyat. Apa efeknya? Zadathum imana, bertambahlah orang mukmin tersebut keimanannya. Jadi kalau kita ingin menambah, memperkokoh keimanan kita, hendaklah membaca Al-Quran, hendaklah tadarus, bukan hanya dengan qiraah tetapi tingkatkan dengan tilawah, agar apa yang kita baca memiliki pengaruh besar, kontribusi besar terhadap peningkatan kualitas hidup kita, bukan hanya sebagai qari, tapi lebih dari itu adalah sebagai talil Quran yang dirindukan oleh surga. Terakhir, perintah membaca itu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Imam Ali mengatakan, apa yang disebut dengan tartil? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, memperbagus, memperbaiki setiap hurufnya. Itulah kaifiyah bacaan yang tadi. Wa ma'rifatul wuquf, dan mengetahui lebih dalam di mana kita harus berhenti. Bagi orang yang membaca dengan tartil, bagi orang yang membaca dengan tilawah dan didasari dengan qiraah, apa kata Allah? Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Ini jaminannya. Orang yang membaca Al-Quran dengan tartil akan dianugerahkan kepada dia qawlan thaqila, setiap ucapannya, setiap perkataannya, setiap ungkapannya penuh dengan hikmah, berbobot dan berwibawa. Orang Sunda menyebutnya saciduh metu saucap nyata. Inilah sekelumit dari tadarus kita, maka itulah yang disebut dengan syahrul Ramadan ini. Bulan Ramadan ini tidak disebut dengan syahrul qiraah tetapi syahrul tilawah. Ini memberikan pesan kepada kita agar kita dalam tadarus membaca Al-Quran untuk meningkatkan kualitas tadarusnya dari qiraah menjadi tilawah. Dan kita masih memiliki 10 hari lagi terakhir, kita sekarang berada di awal 10 hari terakhir untuk terus meningkatkan kualitas ibadah kita, terutama kualitas tadarus, bukan hanya qiraah tetapi tilawah. Lebih dari itu, dari tilawah adalah internalisasi ajaran pesan dari Al-Quran harus mewujud di dalam setiap pribadi kita. Demikianlah, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.